Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, buat kalian yang belum kenal sama aku, kenalin dulu. Aku Ayuning Bakerti, biasa dipanggil Suci. Video ini aku buat untuk sharing soal masalah atau hal-hal yang berkaitan sama finance, accounting, tax, keuangan, dan semua hal yang berkaitan dengan itu. Sebetulnya aku bukan orang yang expert banget di bidang itu, cuman aku passion aja gitu di accounting and tax, dan setiap hari aku kerjanya juga di bidang itu. So aku pengen sharing aja ke kalian semua tentang apa yang aku tahu. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal apa sih sebetulnya bedanya finance sama accounting itu. Jadi kalau di suatu perusahaan yang namanya finance, accounting, sama tax itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Tugasnya saling berkaitan dan berurutan, cuman yang membedakan paling masalah time frame-nya aja dan urutan-urutan pekerjaannya. Jadi gini, kita bahas dulu yang mengenai finance. Finance adalah tempat di mana semua transaksi itu bermula, baik transaksi penerimaan uang maupun transaksi pengeluaran uang. Mau bayar supplier, keluarnya transaksi dari finance. Mau terima pembayaran dari customer, masuknya juga ke finance. Kemudian dari finance itu data-data yang sudah diterima akan diserahkan ke accounting. Accounting tugasnya adalah mencatat, mengikhtisarkan atau menggolongkan, terus menjurnal mana yang masuk di kelompok akun A, mana yang masuk di kelompok akun B, sampai akhirnya menjadi laporan keuangan. Nah, terus ada satu lagi yang namanya tax. Sebetulnya tax itu sudah ada sejak dari finance, karena kalau kita mau bayar something itu biasanya kan kita lihat dulu kita itu dikenain pajak atau enggak. Terus kalau kita menerima pembayaran, kita juga dari situ kan tahu di situ pembayarannya itu dipungut pajak atau enggak. Sebetulnya dari situ sudah ada penggolongan taxnya tersendiri. Masuk ke accounting pun taxnya juga sudah digolongkan tersendiri ke akun pajak. Kemudian ketika di bagian tax itu sebetulnya kita tinggal menghitung aja berapa pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan, bagaimana pelaporannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin kalau di perusahaan yang masih dalam skala kecil, ketiga tugas itu, tugasnya finance, accounting, sama tax itu bisa dikerjakan sama satu orang aja. Tapi kalau untuk transaksi perusahaan yang sudah besar, yang transaksinya banyak, biasanya dalam satu departemen, misalnya finance, itu sudah dibagi-bagi lagi menjadi subdepartemen. Misalkan kalau di finance itu biasanya ada dibedain jadi yang megang petty cash sendiri, yang megang kas besar sendiri, yang megang bank sendiri. Kemudian kalau di accounting itu biasanya adalah akun payable atau sama akun receivable. Akun payable itu biasanya yang berhubungan sama vendor. Jadi kalau kita punya hutang ke vendor, beli-beli dengan sistem kredit, itu biasanya tugas dari akun payable untuk mengontrol kapan kita harus bayar invoice ke mereka, kemudian tagihan yang jatuh tempo kapan, berapa total yang harus dibayarkan, seperti itu. Kemudian kalau akun receivable itu berkaitan atau berhubungan dengan customer kita. Misalkan kita adalah perusahaan jasa yang menjual jasa ke orang dengan sistem kredit misalkan. Jadi akun receivable itu yang tahu kapan kita harus nagih pembayaran ke customer. Kemudian si customer A ini piutangnya masih sisa berapa, kemudian kapan tanggal jatuh temponya, seperti itu. Terus di bagian tax sendiri itu kan ada banyak banget pajak-pajak yang harus dikerjain tergantung sama perusahaannya kan. Ada PPH, ada PPN. Nah biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang transaksinya besar itu juga masing-masing ada penanggung jawabnya sendiri, PPN sendiri, PPH sendiri. Tapi kalau untuk perusahaan yang masih ruang lingkupnya kecil, biasanya cukup dipegang satu orang aja untuk bagian tax itu. Oke, segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.